Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frame of reference, diskusi intelektual bidang hukum dan HAM, Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Jaminan hukum, vaksin halal bagi umat. Kerangka berpikir. Konstitusi memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk menjalankan ibadah bagi pemeluknya. Jaminan itu tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu wujud jaminan kebebasan menjalankan agama, terutama bagi kaum muslimin, adalah terjaganya produk barang dan jasa yang halal. Halal tentu mengambil makna bersih dari keharaman dan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal ataupun JPH merupakan wujud payung hukum bagi kaum muslimin tentang kewajiban setiap produk barang dan jasa atas sertifikasi halal dari Lembaga Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI. Dalam pasal 1 undang-undang yang dimaksud, produk adalah termasuk rekayasa genetik maupun produk kimiawi. Nah, sejak munculnya pandemi COVID-19, pemerintah Republik Indonesia memberikan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaksanakan vaksin. Kewajiban untuk mengikuti vaksin tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan adanya vaksin tahap ketiga yang diberikan gratis bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun di satu sisi Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca yang intinya dinyatakan haram karena mengandung babi. Dan fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd. China dan PT Bio Farma yang dinyatakan bersih ataupun halal. Yang maknanya MUI telah memberikan jaminan halal terhadap vaksin yang dibolehkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Hanya saja fatwa MUI tersebut tidak ataupun belum diindahkan oleh kekuasaan eksekutif, sehingga kaum muslimin terancam dengan masuknya unsur haram dalam tubuh melalui vaksin yang tidak halal. Kondisi ini menimbulkan dampak buruk secara fikih karena konsumsi barang haram vis-a-vis melalui vaksin yang tidak halal dimaksud. Oleh karenanya, umat muslim di Indonesia memerlukan jaminan hukum atas kebebasan menjalankan agama dengan berhak menyatakan untuk tidak menerima vaksin yang tidak halal tersebut. Dengan ini jelas dan nyata maksud kegiatan diskusi webinar tersebut dalam rangka menegakkan firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, beserta hadis Rasulullah SAW bersabda, di mana ia menegaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat ataupun samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa menjauhi diri dari yang syubhat, berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia jatuh pada perkara yang haram. Seperti seorang gembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah Subhanahu wa taala di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya. Dan ketahuilah bahwa pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila ia baik,
maka baiklah tubuh tersebut. Dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati. Demikian kerangka berpikir ini disampaikan pada keynote speaker dan narasumber. Atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih. Tujuan diskusi: 1. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi kaum muslimin untuk mendapatkan vaksin halal. 2. Memberikan edukasi bagi kaum muslimin tentang pentingnya vaksin yang tidak mengandung unsur babi. 3. Memberikan masukan bagi eksekutif dan jajaran pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kebebasan dalam menjalankan ibadah agama bagi kaum muslimin sebagai mayoritas umat di Indonesia. 4. Memberikan jalan keluar untuk terciptanya legalitas dan legitimasi vaksin halal di Indonesia. Keynote speaker dan narasumber: 1. Bahlil Lahadalia, SE, Menteri Investasi Indonesia merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai keynote speaker. 2. Dr. Umar Hussein SH.MH, praktisi hukum dan cendekiawan muslim sebagai narasumber. 3. Dr. Mirza Nasution SH.MHum sebagai narasumber, pakar hukum tata negara dan dosen Fakultas Hukum USU. 4. Ahmad Himawan SAG MAMM, Ketua Yayasan Konsumen Muslim Indonesia Jakarta sebagai narasumber. 5. Dr. Amir Shah Tambunan MA, Sekjen MUI Pusat sebagai narasumber. 6. Dr. Ansari Yamamah MA sebagai narasumber, dosen Fakultas Syariah UINSU. Moderator Muhammad Taufik Umar Dhani Harahap SH, Sekretaris Bidang Hukum dan HAM MW Kahmi Sumut. Dan pembawa acara Ansari Adnan Tarigan SEMM. Selanjutnya waktu dan tempat kegiatan: hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Waktu 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat Zoom meeting Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara, Kompleks Setia Budi Indah 1, Tasbih, Blok OO nomor 3A, Medan, Sumatera Utara. Penutup, demikianlah Term of Reference TOR ini disampaikan. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.